لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati, para asatid, bil khusus yang saya hormati sahibul majlis Bapak Ustaz Darman yang saya hormati, juga Ustaz Hamid, Ustaz Yusuf, Ustaz Syahri, orang tua kita Bapak Haji Rana, juga serta para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama di majelis ta'lim Kashiful Ummah dalam rangka peringatan tasyakuran pembangunan majelis Kashiful Ummah, yang mana sudah sama-sama kita membaca ratib, kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bacaan-bacaan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan maulid yang kita baca, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah mendekatkan hubungan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah. Semoga malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat di muka bumi ini. Ada yang khusus Allah tugaskan untuk keliling jalan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyarah fil ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berjalan di muka bumi. Apa yang mereka cari? Mereka mencari kaum-kaum yadhkuruna Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicari itu sama malaikat. Kalau sudah ketemu, mereka memanggil para malaikat-malaikat yang lain. Katanya, halumu ila hajatikum, halumu ila hajatikum. Kemarilah hai para malaikat kepada apa yang kalian butuhkan. Jadi para malaikat itu ditugaskan di bumi, mereka mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah ketemu, mereka ajak teman-temannya yang lain untuk berkumpul. Jadi majelis-majelis yang di situ disebutkan, yang disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikelilingi oleh para malaikat yang mereka yahufuna ajnihatahum ila sama. Mereka membentangkan, menaungi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit. Nah, ini fadilahnya daripada majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannati
Farta'u, apabila kalian melewati taman surga, idza marartum, apabila kalian lewat biriyadil jannati, taman surga, farta'u, nimbrung di situ, kumpul di situ. Jangan lewatkan kesempatan yang baik, jangan lewatkan kesempatan yang bagus. Kalau kita terus-menerus mencari dunia, nggak ada habisnya. Kita harus khususkan waktu kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bakalan fakir, nggak bakalan jadi miskin orang yang meluangkan waktunya untuk duduk di majlis-majlis ta'lim. Farta'u, kata Nabi SAW. Qila wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, hilaqul dzikri, yang dinamakan taman-taman surga di bumi adalah halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taman-taman surga. Kalau kita di dunia sering duduk di taman surga, ilok nanti di hari kiamat nggak masuk surga. Kata Imam Atha radhiyallahu taala anhu, beliau berkata yang dimaksud hilaqul dzikri adalah majalisul halal wal haram, ay majalis alladhi yudhkar fihi ahkamul halal wal haram, majlis-majlis yang disebutkan di situ hukum-hukum halal dan hukum-hukum haram, arti majlis ilmu yang diterangkan tentang syariat-syariat Islam. Jadikan pengajian ini, majlis ta'lim, sebagai kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh setiap hari makan 3 kali untuk jasmani kita, begitu juga rohani kita butuh gizi, butuh asupan. Apa asupan buat rohani kita? Nasihat agama, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luangkan waktu, jadikan kebutuhan. Yang sedang sibuk dengan dunia, tinggalkan. Jangan takut miskin dengan sebab kita duduk di majelis ilmu. Jangan takut miskin dengan sebab kita duduk di majelis zikir. Kata Nabi, man taraka al-ilma khaufan min al-faqri zadahu Allahu faqrah. Barang siapa orang yang meninggalkan menuntut ilmu, dia tidak menuntut ilmu khaufan minal faqri, karena takut fakir. Dia duduk di majelis ilmu takut, kalau saya ngaji saya mesti nutup warung. Kalau saya nutup warung, ntar pendapatan saya berkurang. Ini takut miskin namanya ini orang. Kalau saya ngaji, nanti jabatan saya turun. Kalau jabatan turun, gaji saya berkurang. Ini namanya orang ninggalin ngaji takut miskin. Apa kata Nabi? Ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main ini. Orang yang takut duduk di majelis ilmu takut miskin, kata Nabi, zadahullahu faqra, Allah akan tambahkan kefakirannya. Na'udzubillah min. Jangan takut. Kata Nabi dalam hadis, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Allah menjamin orang yang nuntut ilmu dengan rizkinya. Allah jamin. Kalau ada yang bertanya, bukankah seluruh makhluk hidup sudah dijamin rizkinya? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang berjalan di bumi kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mau kita ngaji kek, mau kita enggak ngaji kek, kan tetap dijamin rizkinya sama Allah. Kenapa Nabi tambahkan innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi? Sesungguhnya Allah menjamin bagi orang-orang yang menuntut mencari ilmu syariat dengan rizkinya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi, ay takaffulun khas ba'da takaffulin 'am.
Setelah penjaminan yang umum sebagai makhluk Allah, Allah jamin lebih khusus lagi. Memang semua makhluk dijamin rizkinya, tapi ada yang rizkinya berkah, ada yang rizkinya tidak berkah. Ada orang yang dapat duitnya banyak, gajinya banyak, tapi gak berkah, ngeluh terus. Ada nggak? Hidupnya ngeluh terus, padahal gajinya udah banyak dia. Tidak mendapatkan kesenangan, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan keberkahan. Tapi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dekat dengan ulama, dekat dengan majelis taklim, diberikan rizki oleh Allah SWT, juga dilimpahkan keberkahan, kesenangan, kebahagiaan, hidup di dunianya sampai ke akhirat. Makanya tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia, ya. Apalagi cuman hobi belaka, cuman gara-gara ikan banyak di empang ninggalin ngaji ya. Ini ikan di kali lagi banyak nih yang nenggak, tinggal ngaji saja. Ini ada kondangan, ditinggal ngaji sama dia. Padahal kan kondangan bisa ntar, bisa sebelumnya. Kenapa pas ngaji kok ditinggalkan pengajian? Jangan jadikan majelis ilmu sebagai kebutuhan, hal-hal duniawi sebagai sampingan. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Cari betul-betul apa yang Allah berikan kepadamu daripada hal-hal perkara ukhrawi. Cari. Kalau urusan dunia dikatakannya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain dunia. Dunia ya jangan lupain. Kita hidup di dunia, cari dunia. Bukan kita nggak boleh nyari dunia, boleh cari dunia. Tapi jangan sampai menghilangkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita dekat dengan majelis taklim, dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang saleh, maka hidup kita akan diberikan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini alhamdulillah sudah jadi majelis taklim. Ini sarana untuk kita nuntut ilmu. Mesti kita berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kemudahan, kelancaran, mudah. Banyak orang-orang yang pengen ngaji, pengen duduk di majelis ilmu, tapi sulit untuk mendapatkan sarana. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan. Mudah-mudahan majelis taklim kashiful ummah, mudah-mudahan diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu-ilmu yang dituntut di sini diberikan manfaat, tambah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan.